Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belvalina Eleanora Supriyanto dengan nomor NPM 250120115. Saya dari kelas B. Saya di sini akan memberikan sebuah tutorial untuk mengolah data secara analisis regresi. Dan judul dari proyek saya yaitu hubungan antara penggunaan kendaraan bermotor dengan tingkat kelelahan fisik pada Gen Z. Mari kita simak videonya. Jadi di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara mengelola data hasil dari analisis saya, yaitu hubungan durasi penggunaan kendaraan bermotor dengan kelelahan fisik pada Gen Z. Nah, ini datanya. Nah, untuk analisis yang digunakan itu ada H0, yang artinya tidak ada hubungan penggunaan motor dengan kelelahan fisik pada Gen Z. Lalu ada H1, adanya hubungan penggunaan motor dengan kelelahan fisik pada Gen Z. Lalu teknik pengambilannya yaitu saya dengan menggunakan kuesioner. Untuk nilai X-nya saya ada dua, yaitu X pertama, pertanyaannya berapa lama rata-rata Anda menggunakan kendaraan bermotor dalam setiap harinya. X2-nya berapa kali Anda menggunakan kendaraan bermotor dalam setiap hari. Untuk nilai Y-nya seperti tingkat kelelahan Gen Z yang menggunakan motor. Jumlah sampel yang didapat itu ada 31 responden. Untuk keterangannya X1 durasi perjalanan yaitu independen, variabelnya bebas. Dan untuk X2-nya frekuensi penggunaan, yaitu juga independen. Dan Y-nya tingkat kelelahan, yaitu dependen. Y-nya itu saya menggunakan skala 1-5. 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Untuk menghitungnya itu Y-nya itu di rata-rata dahulu, seperti itu. Jadi nanti untuk memasukkan datanya itu hanya X1, X2, dan Y rata-rata. Lalu di sini saya menggunakan SPSS. Kita buka datanya dulu, SPSS dulu. Lalu klik variable view di sini. Lalu masukkan data kita. Jika X-nya 2 atau bisa juga disebut dengan berganda, kita masukkan X1, lalu X2. Dan Y. Nah, jika X-nya kalian cuma 1, maka cuma X dan Y saja. Di sini saya akan memberi label dengan nama yang data tadi, yaitu. Nah, jika sudah, kita nolkan desimalnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Nah, di data view ini sudah ada X1, X2, Y, dan Y. Ini kita masukkan data dari Excel kita ke sini. Nah, tadi di Excel itu kan koma ya. Kalau di SPSS itu nggak bisa koma. Lalu kita klik analyze. Lalu karena kita menggunakan analisis regresi, kita memakai yang ini guys. Regression, lalu klik linear. Nah, tadi yang sudah dijelaskan X1 itu yang independen. Karena X-nya ada 2, kita masukkan 2. Lalu dependennya yang Y. Lalu klik save. Setelah kita klik save, kita centang yang bagian ini dan ini, lalu klik continue. Nah, setelah sudah, klik plot. Lalu yang Y itu masukin yang Z resif, lalu Z nya kita masukin ke X. Lalu jangan lupa dicentang ini agar grafiknya itu muncul. Setelah udah, lalu klik OK. Nah, langsung muncul seperti ini. Dan nanti ini akan muncul secara otomatis. Lalu kita klik analysis lagi, klik deskripsi statis. Lalu klik frequency. Nah, untuk hasil interpretasinya di ANOVA ini atau disebut dengan UCF, yaitu pengaruh simultannya, itu berada di 0,661, yaitu lebih besar dari 0,001
0,05. Lalu untuk koefisiennya UJT atau parsial itu berada di 0,955, lebih besar dari 0,05, dan penggunaan frekuensinya itu 0,361. Maksud saya 0,367, yang lebih besar dari 0,05, sehingga 0 diterima dan H1 ditolak, yang dimana penggunaan kendaraan bermotor tidak ada hubungan signifikan terhadap tingkat kelelahan fisik pada Gen Z, karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, lalu R-square-nya itu pada model seminari yaitu 0,029, dan H-square-nya yaitu minus 0,040. Untuk uji asumsi normalitas residualnya terletak pada histogram yang membentuk kurva lonceng seperti ini. Kemudian juga normal pivot regression-nya itu mengikuti garis diagonal seperti ini, yang dimana itu sudah termasuk normal karena kurvanya yang berbentuk lonceng dan titik-titiknya ini mengikuti garis diagonal. Lalu ada scatter plot. Ini untuk uji heteroskedastisitas, yang dimana kalau dari grafik ini titik-titiknya itu menyebar secara acak, lalu titiknya itu tidak membentuk pola tertentu. Jadi dari scatter plot ini tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga memenuhi asumsi untuk regresi. Lalu di sini ada frekuensinya, durasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasil interpretasinya ini, lalu durasinya, shiftnya. Jadi dari analisis yang saya buat itu hasilnya, hipotesisnya H0 diterima dan H1-nya ditolak, sehingga penggunaan kendaraan bermotor tidak ada hubungan signifikan terhadap tingkat kelelahan fisik pada Gen Z. Gitu. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.